Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudan Syabar. Saya seorang mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia Makassar. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pemberian obat oral pada anak. Setelah saya menjelaskan bagaimana strategi pelaksanaannya, saya akan melakukan berupa praktikum kepada anak, yaitu pasien dan orang tuanya. Jadi praktikum di sini bagaimana sebentar saya akan menjelaskan cara-cara memberikan tindakan keperawatan berupa pemberian obat sirup kepada anak, seperti itu. Praktikum ini salah satu tugas yang merupakan kewajiban semua mahasiswa, seperti itu. Kemudian untuk menjadi penunjang untuk lulusnya atau tidaknya mahasiswa itu. Saya akan masuk ke materi. Saya akan menjelaskan kasusnya. Jadi yang pertama proses perawatannya. Jadi untuk proses perawatannya terdiri atas kondisi pasien. Jadi kondisi pasien yang akan saya lakukan tindakan sebentar. Dia ini seorang anak yang memiliki usia 3 tahun dengan diagnosa medis yaitu bronkopneumonia. Jadi bronkopneumonia ini maksudnya artinya adalah dia ini penyakit pneumonia atau infeksi pada bagian paru-paru. Jadi di sini infeksi yang terjadi atau peradangan yang terjadi di dinding bronkiolus. Kemudian untuk data subjektifnya, jadi ibu dari anak ini mengatakan bahwa anaknya itu batuk pilek sudah 3 hari, dan ibu ini mengatakan bahwa anaknya juga sudah tidur dan susah untuk minum obat. Kemudian data objektifnya di sini pasien batuk pilek, sesak nafas, kemudian maksudnya di sini sesak nafasnya tidak ada. Dia hanya batuk pilek, sesak nafasnya tidak ada. Kemudian suhu badannya 37,5 derajat Celcius, tadinya 120 kali per menit. Kemudian untuk respirasinya 28 kali per menit. Dan pasien atau anak tampak rewel. Kemudian yang selanjutnya diagnosa keperawatan. Jadi untuk diagnosa perawatannya adalah ketidakefektifan jalan nafas. Kemudian tujuan khusus. Jadi tujuan khususnya adalah setelah dilakukan tindakan secara teratur selama 2 kali 24 jam, diharapkan batuk dan pilek anak dapat berkurang dan sembuh. Kemudian tindakan perawatannya atas 2, yaitu pertama bina hubungan saling percaya dengan orang tua pasien dan pasien. Kemudian memberikan obat melalui oral atau mulut berupa sirup. Kita lanjut ke proses pelaksanaan tindakannya. Yang pertama, fase orientasi. Fase orientasi terdiri atas yang pertama itu salam terapeutik. Assalamualaikum Bu. Salam. Pagi deh. Halo. Perkenalkan, saya Mas Laudan Syabar. Jadi di sini saya bertugas akan merawat anak ibu. Jadi perawatan anak ibu nanti ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, evaluasi, validasi keadaan pasien. Baik. Bagaimana keadaan anak ibu begini? Dia sudah sembuh, tidak batuk pilek? Masih ya? Masih di. Tadi malam dia pulas tidurnya guys ya? Tidak kan sudah. Masih rewel, susah tidur. Oh iya. Jadi obatnya kemarin tuh yang dikasih gini Ji. Belum, susah sekali disini obat. Jadi begini ya Bu ya. Karena obat sirupnya ini kan belum diminum toh. Jadi
saya mau bantu yang meminumkannya. Toh, kita bersedia aja. Kemudian yang ketiga, kontrak. Kontrak sini ada tiga, yaitu topik, yaitu pemberian obat oral, kemudian waktu. Jadi waktu dilaksanakan tindakan, kemudian tempatnya, seperti itu. Jadi nanti dikasih di sini saja, toh, di ruang anak saja, di ruang anak toh. Selanjutnya yaitu tujuan. Jadi perawat menjelaskan tujuan tindakan yang akan dilakukan kepada keluarga pasien, dalam hal ini orang tua dari anak tersebut. Baik, jadi saya menjelaskan dulu tujuannya toh. Jadi tujuannya ini kan kita berikan obat, diharapkan ini Zain toh, Zain. Dan ini bisa dia minum obatnya toh, dia minum dan bisa sembuh toh, itu tujuannya. Dan supaya kan dia kan penyakit paru-paru toh, maksud supaya kan penyakit yang kan kasihan toh, rewel anak-anak. Jadi semoga yang jalan napas ini bisa bersih kembali toh, dan dia tidak tidak rewel lagi toh. Ya, kemudian kita masuk ke fase kerja. Jadi fase kerja yang akan saya lakukan ada urutan-urutannya dan ada aturan-aturannya. Yang pertama adalah melakukan komunikasi terapeutik dan menjelaskan prosedur pemberian obat kepada orang tua anak tersebut. Kemudian kita cek terapi medikasi di buku, kemudian kita kaji dan pastikan 6 benar pemberian obat, kemudian kita cuci tangan. Selanjutnya kita persiapkan alat dan dekatkan alat ke anak. Kemudian kita atur posisi anak dengan benar dan nyaman. Kemudian kita pasang serbet di bawah dagu anak. Kemudian kita berikan obat menggunakan sendok secara benar dan hati-hati. Serta pastikan obat tersebut tidak dimuntahkan kembali oleh anak. Kemudian setelah kita berikan, kita kaji kenyamanan anak. Kemudian kita rapikan alat dan cuci tangan. Selanjutnya dokumentasi. Ada yang mau tanyakan sama saya bisa kasihkan. Tidak ada, Dik? Oke. Langsung saja. Oke. Ini sudah siapkan semua alat-alatnya. Ini ada serbet obat, ini ada obatnya tuh. Oke. Ini ada serbetnya, obatnya. Jadi ini salah satu obat kami nih untuk menyembuhkan anak tuh. Bisa kita kasih posisi agak tinggi tuh. Nanti kita bantu, kita bisa pegang tangannya juga. Supaya dia tidak tahu, kasih posisi agak tinggi tuh, gitu. Ya. Iya tuh. Obat tuh? Obat ilaji toh. Tadi ibu ini sekitar tempat-tempat tuh. Dah, tadi. Ya. Ini obatnya. Obatnya obat. No. Tidak aja, jangan rewel. Turunkan tangannya pada pintarnya. Oke. Ya. Sudah Mi? Sudah entah? Sudah cepat sih. Oke. Jadi begini Bu toh. Jadi kalau sebenarnya dia muntah lagi toh, kita bisa ulangi seperti saya lakukan tadi toh. Kita paham itu, kalau dia muntah lagi toh, dan keluarkan obatnya, kita ulangi seperti saya lakukan begitu jadi ya. Toh kan gampang bicaranya. Jadi setelah saya praktekkan, ada kita mau tanyakan Bu? Dari itu aman nih. Sehat ini. Kemudian kita masuk ke fase terminasi. Fase terminasi yang pertama itu kita evaluasi responnya. Bagaimana tadi? Tadi enak jawabannya? Tidak pahit sih? Enak. Hah? Enak kan? Iya. Enak kan? Bisa masuk ke sana bicara, Dik. Oke, bisa Bu kita jelaskan yang saya lakukan tadi? Kita jelaskan yang bagaimana dari posisi kepalanya tadi. Oh, yang ditunjukkan kepalanya. Iya. Disiapkan tisu memang kan? Tisu toh. Kita belepotan toh. Iya. Sudah mengerti Kami? Oke. Sudah paham caranya. Siap, Om. Nanti kalau sebenarnya dia mintakan lagi toh, jangan lagi. Oke, kemudian tindak lanjut. Jadi kita lakukan tindak lanjut kepada
tindak berupa apa yang harus kita lakukan selanjutnya seperti itu, dan itu kita jelaskan kepada ibu pasien. Kita kan sudah selesai Mita. Jadi kalau kita berikan obat itu bisa diingat-ingat ya Bu, bisa dibantu sama orang-orang di rumah toh, kan cara-caranya tuh kalau masih nyari punya keluarga juga begitu. Jadi bisa diterapkan di rumah toh kalau sudah di rumah kita. Kemudian kita lakukan kontrak waktu dan tempat yang akan datang seperti itu. Jadi nanti jam 2 saya datang lagi sini lagi toh. Kasihkan lagi obat toh. Oke. Makasih banyak Bu. Dadah. Assalamualaikum Bu. Salam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara-cara ataupun strategi pelaksanaan tindakan keperawatan kepada anak berupa pemberian obat. Dan terima kasih juga telah menyaksikan video saya berupa praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.